yang memampukan kita, yang menuntun kita agar kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga negara demi terciptanya kesejahteraan bersama. Saya kira ini adalah sebuah tanggung jawab yang benar-benar penting bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Katolik di tengah-tengah hidup kita sebagai warga negara. Kita telah mempunyai ajaran yang sangat kuat dari Monsinyur Sugio Pranoto bahwa kita 100% Katolik, 100% Indonesia, yang mau menekankan bahwa kita adalah bagian utuh dari bangsa ini, dan kalau itu kita adalah bagian utuh, kita juga harus memberikan diri kita secara utuh untuk kebaikan bangsa ini. Dan banyak peran yang telah kita lakukan di masing-masing kehidupan kita. Saya yakin kita juga pantas mensyukuri itu. Namun kita juga menghadapi kesulitan, tantangan yang juga dihadapi oleh bangsa kita. Misalnya saja soal kebersamaan kita, kesatuan kita. Kalau para murid diingatkan Yesus bahwa mereka bisa tercerai-berai, begitu tadi di dalam Injil, dalam amanat perpisahannya, awas lo ya, kamu akan tercerai-berai dan kamu akan meninggalkan aku. Sekaligus Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya kekuatan apa yang dia miliki. Dia mengatakan, seandainya toh kamu tercerai-berai dan meninggalkan aku seorang diri, aku tidak sendirian. Itu yang dia katakan kepada para murid. Aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Dan keyakinan yang sama itu mau ditanamkan dalam diri para murid, di dalam diri kita semua. Pelayanan kita di tengah masyarakat, apalagi ketika kita sebagai orang Katolik, sebagai kelompok kecil di dalam masyarakat yang begitu besar, begitu luas non-Katolik, mungkin perasaan yang sama kadang-kadang terasa. Seorang diri, ya kalau kita kumpul di gereja ini ya sama-sama ya, banyak. Tapi nanti kalau sudah masuk kantor, nanti kalau sudah masuk mungkin lingkungan kecil, perdukuhan, atau di RT, atau di kelompok-kelompok khusus, lalu kita merasa sendirian. Dan Yesus mengatakan, tidak, kamu tidak sendirian. Yesus menjanjikan kepada para murid teman penolong, yaitu Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang akan menuntun kita setiap waktu. Juga dalam kehadiran kita, tanggung jawab kita di tengah bangsa kita ini tentu tidak harus langsung dalam negara yang besar ini, tapi dalam lingkup pekerjaan kita, dalam lingkup lingkungan sekitar kita, kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Itulah yang kita mohonkan. Sering kita temukan bahwa di tengah-tengah kita dalam kehidupan bersama tumbuh
benih-benih perpecahan, tumbuh benih-benih yang mencerai-beraikan hidup kita satu sama lain. Tetapi sebagai orang Katolik, kita diberi tanggung jawab, diberi tugas di tengah-tengah keadaan semacam itu. Kita diminta untuk mempromosikan kesatuan, untuk mempromosikan kebersamaan, untuk mempromosikan keharmonisan hidup, untuk mempromosikan kedamaian dalam hidup bersama, supaya dengan demikian kita bisa mencapai kesejahteraan bersama itu. Itu juga yang dijanjikan Tuhan. Tuhan mengatakan, Aku mengatakan semuanya ini supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Damai sejahtera pertama-tama kita terima dari Roh Kudus yang kita sambut dalam kehidupan itu. Kita bawa itu, kita promosikan itu, kita semaikan itu dalam kehidupan kita. Kita diutus untuk menjadi pembawa damai, pembawa persatuan, pembawa keharmonisan, dan dengan demikian bangsa kita semakin kokoh sebagai bangsa yang bersatu, sehingga kesejahteraan bersama semakin hari semakin dirasakan oleh semua orang. Kita punya andil, bukan hanya andil kecil, kita punya tanggung jawab. Semoga Roh Kudus sungguh dengan doa-doa kita novena ini membantu kita, membuat kita menjadi pribadi-pribadi warga negara yang bertanggung jawab. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.